Oke, kita akan menjelaskan sedikit mengenai manajemen peserta didik ini. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk menjelaskan materi yang berjudul manajemen peserta didik ini, perkenalkan, nama saya Eka Riawati Kiawa, NPM 20 21 0012, kelas PSM 2001. Nah, mungkin dari teman-teman kami atau adik-adik kami bertanya-tanya apa itu yang dimaksud dengan manajemen peserta didik dan apa tujuannya. Di sini kita akan membahas bersama-sama mengenai apa itu manajemen peserta didik. Nah, di sini kita dapat mengartikan manajemen peserta didik ini tidak semata pencatat data peserta didik atau akan tetapi meliputi aspek yang lebih luas, yaitu dapat membantu upaya pertumbuhan anak melalui proses pendidikan di sekolah. Nah, tujuan dari manajemen peserta didik ini yaitu peserta didik merupakan penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik melalui dari siswa itu masuk sekolah sampai keluar dari suatu sekolah. Itulah yang dimaksud dengan manajemen peserta didik. Nah, di dalam manajemen peserta didik ini ada berbagai langkah-langkah atau kegiatan yang perlu kita ketahui, yaitu 1. Perencanaan terhadap peserta didik. Nah, perencanaan terhadap peserta didik ini ada beberapa kegiatan yang meliputi yang perlu kita perhatikan, yaitu 1. Analisis kebutuhan peserta didik. Nah, menganalisis kebutuhan peserta didik ini yaitu satuan pendidikan dan lingkungan. 2. Rekrutmen peserta didik. Nah, rekrutmen peserta didik ini dapat kita artikan proses pencarian dan penarik pelamaran dan mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan sekolah yang bersangkutan. 3. Seleksi peserta didik, yaitu bagaimana cara kita melakukan penyeleksi terhadap peserta didik. Contohnya, bagaimana cara kita menilai seorang peserta didik itu sehingga dapat kita memberikan sebuah nilai yang sepantasnya. Oke, terus masuk kita nomor 4, yaitu orientasi. Nah, orientasi ini mungkin sebelumnya teman-teman kami atau adik-adik kami telah mengikutinya. Apa itu yang dimaksud dengan orientasi? Orientasi ini yaitu mengenal situasi dan kondisi lingkungan sekolah. Nomor 6, pencatat dan pelaporan. Nah, pencatat dan pelaporan ini yaitu contohnya di SD Negeri 1 Medan pada tahun ini jumlah pendaftaran tahun ini telah mencapai 170 siswa. Nah, itulah yang dimaksud dengan pencatat dan pelaporan terhadap peserta didik. Oke, masuk kita pada langkah berikutnya, yaitu langkah kedua, pembinaan peserta didik. Nah, pembinaan peserta didik ini ada beberapa kegiatan yang perlu kita perhatikan, yaitu 1. Pembinaan dan konseling. 2. Perpustakaan. 3. Kantin. 4. Kesehatan. Dan 5. Transportasi. Dan terakhir asrama.
Masuk kita pada nomor ketiga, yaitu evaluasi peserta didik. Nah, di dalam mengevaluasi peserta didik ini dapat kita artikan sebagai proses perpindahan peserta didik dari sekolah satu ke sekolah lain atau perpindahan peserta didik yang berbeda dalam sekolah. Evaluasi ini juga dapat kita artikan sebagai tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Evaluasi ini bertujuan untuk melihat kemajuan belajar peserta didik dalam hal penguasaan materi pembelajaran yang telah dipelajari sesuai tujuan yang telah ditentukan. Masuk kita pada nomor terakhir, yaitu mutasi peserta didik. Nah, mutasi peserta didik ini dapat kita artikan sebagai, secara garis besar, mutasi peserta didik ini diartikan sebagai proses perpindahan peserta. Proses perpindahan peserta didik dari sekolah lain atau perpindahan peserta didik yang berada dalam sekolah. Oke, sekian hasil prestasi saya. Jika ada penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaklumi. Terima kasih. Selamat malam.